pada siang hari ini dari DPR RI, izinkan saya menyapa Bapak Haji Ahmad Ali, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI. Kemudian saya menyapa Bapak Haji Iwan Darmawan Aras dari Fraksi Gerindra. Dan saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Syahrudin Arif. Yang saya hormati para Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan para ketua partai politik yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati tim transisi, dan saya hormati dan banggakan para wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir pada rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya mengundi undangan kami dalam rapat pengumuman DPRD Kota Makassar dan tetap mengikuti dan patuh pada protokol kesehatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Beserta rapat paripurna pengumuman DPRD yang saya hormati, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna kelima sidang kedua tahun sidang 2020-2021 dilaksanakan dalam rangka penyampaian pidato sambutan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar masa jabatan 2021-2024. Seperti kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak tahun 2020 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar di Makassar dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang diikuti oleh 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar yang telah menyita waktu, perhatian, buah pikiran dari semua unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, KPU, Bawaslu, partai politik, aparat keamanan serta seluruh warga kota Makassar, alhamdulillah telah berlangsung dengan lancar, aman, dan damai. Beserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati, pelaksanaan penyampaian pidato sambutan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar masa jabatan 2021-2024 berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dijelaskan bahwa wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan dalam rapat paripurna DPRD. Berdasarkan hal tersebut, maka DPRD Makassar pada tanggal 24 Februari 2021 telah melaksanakan rapat badan musyawarah dan hasilnya antara lain menetapkan bahwa pelaksanaan penyampaian pidato sambutan wali kota dan wakil wali kota Makassar akan dilaksanakan dalam rapat paripurna pengumuman DPRD tanggal 26 Februari sebagaimana hari ini. Adapun acara rapat paripurna pengumuman hari ini selengkapnya disusun sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Penyampaian pidato sambutan wali kota dan wakil wali kota Makassar, 3. Penutup. Beserta rapat paripurna pengumuman DPRD yang saya hormati, kita memasuki acara pokok rapat paripurna pengumuman hari ini, yaitu penyampaian pidato sambutan untuk kesempatan pertama
Saya persilakan kepada Wali Kota Makassar, Haji Ramdan Pomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami banggakan, yang kami sangat hormati, turut hadir bersama kita yang sangat memberi arti sidang paripurna ini. Bapak Ahmad Hali, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasdem, beserta rombongan anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem yang turut hadir. Yang saya hormati, di sini pula hadir Bapak Rusdi Mapasesu, Ketua DPP Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Saya susah menyebut beliau ini, apakah sebagai suami Pak Wawali, sebagai Ketua Partai Nasdem, dan sebagai, jadi spesial sekali hari ini beliau juga sama-sama kita. Yang saya hormati, Bapak Andi Iwan Aras, Ketua DPD Partai Gerindra, sekaligus menjadi Panglima Kemenangan pada saat yang lalu. Yang saya hormati Bapak Samsari Kita, Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Selatan. Yang kami banggakan Ibu Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, wali pertama perempuan dalam sejarah Kota Makassar. Yang saya hormati Kakak Ketua DPR Kota Makassar yang tampak luar biasa pada hari ini. Tapi agak betar suaranya tadi karena bos-bosnya ada semua di sini. Seluruh saudara-saudaraku pimpinan DPRD Kota Makassar dan seluruh saudara-saudaraku anggota DPRD Kota Makassar yang hadir di rapat paripurna ini. Yang kami hormati jajaran Forkampinda Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ketua Ikawan Kota Makassar, Ketua Dharma Wanita Kota Makassar. Yang kami hormati Kakak Rahmatika Dewi, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar. Bersama, walaupun Pak Erik Horas juga di sini, tapi spesial karena kami diusung oleh Nasdem dan Gerindra. Ketua DPC Partai Gerindra, Bapak Erik Horas. Yang saya hormati para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir di tempat ini, Ketua Tim Transisi Kota Makassar, Ketua KPU Kota Makassar, Ketua Bawaslu Kota Makassar, yang kami sangat cintai dan selalu kami rindukan, para 367 komunitas pejuang agama dan 8.000 para infanteri Basa Barania yang menonton live di rumah-rumah, di menara-menara, dan di warkop-warkop di seluruh pelosok Kota Makassar. Yang kami cintai seluruh rakyat Makassar, mulai dari pulau-pulau, lorong-lorong, perumahan-perumahan di seluruh penjuru Kota Makassar. Di hari Jumat yang mubarak ini, di hari yang malamnya bulan purnama penuh yang tenang dan damai, menyambung acara inaugurasi tadi pagi, di tengah-tengah hadirnya para petinggi negeri, di gedung DPRD yang sangat sakral, tempat memutuskan nasib generasi, disaksikan oleh seluruh rakyat Kota Makassar lewat TV. Rasa syukur Dani Fatma kepada Ilahi Robbi atas dukungan rakyat dari segala sisi.
Hari ini sejarah demokrasi telah terbukti. Yang dulu dibilang hanya mimpi dan ilusi. Banyak jalan terjal yang telah kita lalui. Banyak jalan berlubang telah kita loncati. Banyak pertarungan yang begitu menyayat hati, yang membuat kita harus menahan emosi. Akan tetapi, dengan perjuangan keras dan kesabaran hati, perjuangan tiada tara dan tiada henti, alhamdulillah, akhirnya cita-cita kita dapat tercapai, yaitu kemenangan demokrasi. Kemenangan seluruh rakyat Makassar tanpa terkecuali. Hari ini semua rakyat menjadi saksi pelantikan Dani Fatma yang telah menjadi aspirasi. Menjadi tanda bahwa semua pertarungan telah usai. Dan tanda kerja-kerja untuk rakyat harus kita mulai. Hari ini kita sedang berhadapan dengan pandemi yang membuat banyak orang sakit dan mati. Dan tidak akan usai jika kita tidak punya strategi. Apalagi hanya teori dan orasi. Banyak kondisi buruk yang harus diperbaiki. Tidak sedikit masalah kronis yang harus kita atasi. Hari ini, kerja keras Dani Fatma segera dimulai. Menjalankan visi misi, program strategis dan program inovasi. Demi dedikasi dan demi menjaga generasi. Agar Makassar tidak mundur lagi. Hari ini kami ingin memberi bukti bahwa Dani Fatma pemimpin yang serasi. Tantangan berat apapun akan kami hadapi karena kami akan selalu berbagi. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku yang kami cintai. Inilah sejarah pertama kali pidato pemimpin perempuan pertama Kota Makassar yang bernyali, yang akan mendampingi kami membangun Kota Makassar yang kami cintai. Kami persilakan Ibu Fatmawati Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rapat Paripurna Dewan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, serta seluruh warga Kota Makassar yang kami cintai dan banggakan. Bersama Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Ramdan Pomanto, kami diberikan amanah untuk memimpin Kota Makassar. Amanah ini tentunya harus kami pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta kepada seluruh warga Kota Makassar. Saya sangat terkesima dan terharu atas penyampaian doa tadi, bagaimana doanya, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanfi'ul mulka mimman tasya' wa tu'issu man tasya' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Sebagai seorang pemimpin, tentunya amanah yang dititipkan di pundak kami berdua bukanlah amanah yang kecil dan sederhana. Karena itu diharapkan doa, dukungan seluruh warga Kota Makassar agar dalam kepemimpinan kami ke depan, kami berdua tetap rendah hati dan amanah. Rapat Paripurna Dewan dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seluruh tahapan pilkada telah selesai. Sekarang saatnya kita bekerja. Mari kita rapatkan barisan, satukan langkah untuk bersama-sama bekerja keras, memberikan yang terbaik, hilangkan perbedaan, hilangkan prasangka buruk di antara kita, dan mari kita hadirkan suasana persatuan, suasana saling menghormati, suasana saling menghargai, damai di tanah Makassar yang sama-sama kita cintai ini tentunya. Sebagai wakil wali kota pertama sepanjang sejarah Kota Makassar, saya ingin menyampaikan terima kasih
atas kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh masyarakat Kota Makassar, lebih khusus lagi kepada perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Makassar. Sama halnya seperti hari ini kita lihat di kursi pimpinan DPRD Kota Makassar ada sosok perempuan. Begitu juga para anggota DPRD Kota Makassar, saya melihat keterwakilan perempuan di Kota Makassar ini memang luar biasa. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya melalui sidang paripurna ini menyampaikan selamat ulang tahun kepada sosok perempuan yang memang diterima doanya, insya Allah. Kepada Ibu Haja Indira Yusuf Ismail, karena ternyata benar pepatah yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang pria ada perempuan hebat di sampingnya yang selalu mendoakannya. Terpilihnya saya selaku Wakil Wali Kota Makassar tidaklah terlepas dari dukungan perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Makassar ini. Dan ini adalah tentunya sekaligus potensi besar yang patut mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Kota Makassar dan kita semua. Di kepemimpinan kami, perempuan tidak lagi sekedar sebagai objek pembangunan. Mereka harus ditempatkan sebagai subjek yang semestinya bergerak lebih produktif, lebih berdaya, sehingga akan jadi lebih tangguh. Dalam 3 misi dan 24 program strategis kami, perhatian kepada kaum perempuan dan anak telah tercermin dalam program-program yang insya Allah akan kami penuhi sesuai dengan janji kampanye kami, di mana program-program tersebut menyasar keluarga-keluarga miskin dan anak-anak yang kurang mampu. Hal ini secara tidak langsung diharapkan akan mampu keluar dari permasalahan ekonomi tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, kami berdua akan selalu hadir insya Allah di tengah-tengah berbagai masalah yang dihadapi warga Kota Makassar, karena kami tentunya bukan hanya sekedar pemimpin, tapi kami adalah pelayan yang akan bergerak cepat di garda terdepan demi mewujudkan harapan kita bersama. Saya akan bekerja semaksimal mungkin dan sesuai kemampuan saya membantu Bapak Wali Kota, Bapak Insinyur Ramdan Pomanto dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan ke depan yang tidaklah mudah. COVID-19 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin naik mencapai 27,5 juta orang se-Indonesia. Ironisnya, penduduk miskin perkotaan terdampak paling besar. Data BPS September 2020 lalu, penduduk kota Indonesia naik 0,5% dibanding Maret 2020. Kenaikan ini hanya dalam waktu 6 bulan di masa pandemi. Rakyat miskin kota tentu akan menjadi satu dari sekian banyak tantangan yang harus kita perhatikan. Pemulihan ekonomi akibat badai pandemi diharapkan tidak berlangsung lama. Sinergitas antara seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat Kota Makassar diharapkan dapat mengurangi beban warga di tengah kesulitan ekonomi saat ini. Karena itu, saya bersama Bapak Wali Kota akan bekerja dan tentunya dengan dukungan penuh dari semua stakeholder dan seluruh elemen masyarakat yang akan berupaya menjadikan Makassar terus 2 kali tambah baik. Demikian dan terima kasih. Selamat siang. Seperti yang saya bilang tadi, ini sejarah baru, luar biasa kaum perempuan. Kita tepuk tangan untuk kaum perempuan.
di hadapan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, dan di hadapan para tetamu terhormat Kota Makassar yang kami cintai, kami dan Fatma akan menyampaikan 3 fokus program tahun ini. Pandemi diatasi, pemerintahan direformasi, Sombere dan Smart City serta infrastruktur perkotaan direstorasi. Pertama, atasi pandemi COVID-19. Pandemi adalah masalah kita semua di semua lini yang dialami dunia, Indonesia, dan Makassar kini, yang membuat kita terpuruk dan terancam terdegradasi. Kita harus bangkit, berdiri kalau tidak mau tidur mati. Perintah Bapak Presiden menjadi inspirasi, yaitu RT RW harus menjadi ujung tombak melawan pandemi, dan melawan pandemi harus dengan inovasi. Izinkan kami dari Fatma meluncurkan sebuah inovasi, cara baru penyelamatan rakyat Makassar untuk melawan COVID-19. Program itu bernama Makassar Recover. Makassar Recover adalah kependekan dari Smart Emergency Protocol Against COVID-19 and Services, yang terjemahannya adalah protokol kedaruratan untuk melawan pandemi COVID-19 dan pelayanan publik lainnya yang dikelola secara Sombere and Smart City. Kata recover mengandung arti pulih, sehat, dan selamat. Makassar Recover, Makassar pulih, Makassar sehat, dan Makassar selamat. Makassar Recover terdiri atas 3 kegiatan utama: imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Atas izin dan dukungan kita semua, terkhusus dukungan seluruh fraksi, izinkan kami meluncurkan program inovasi ini kepada seluruh negeri. Makassar Recover pada tanggal 5 Maret 2021 secara langsung via TV lokal, TV nasional, serta media sosial lainnya. Program kedua adalah resetting pemerintahan. Pandemi ini memberikan kesempatan kita untuk koreksi diri. Saat terbaik meresetting pemerintahan karena kebutuhan terkini. Semua inovasi unggulan akan kami aktifkan kembali dan akan secepatnya memperbaiki birokrasi, menegakkan promosi dengan meritokrasi, membersihkan kolusi dan indikasi korupsi, memperbaiki program aksi yang bukan solusi, memperkuat program kerakyatan yang menjadi aspirasi. Pelayanan publik segera akan kami total dibenahi, karena inilah visi misi Dani Fatma tentang reformasi. Fokus yang ketiga adalah percepatan pelayanan publik dengan Sombere and Smart City serta infrastruktur perkotaan. Percepatan adalah kata kunci yang sangat membutuhkan teknologi tinggi dan juga gerakan masif sentuhan hati, serta dukungan kenyamanan accessibility yang terkoneksi demi Makassar yang berprestasi, penuh inovasi, dan tidak mundur lagi untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang penuh arti. Kami akan segera membangun mall pelayanan publik yang bergengsi. Kami akan membangun laboratorium dan RS lengkap untuk infeksi. Kami akan membangun jalan lingkar yang terkoneksi. Semua lorong akan direvitalisasi dan diterangi lagi. Kami akan membangun kembali Losari, ikon kota angin memiri. Jalan-jalan rusak akan segera kami perbaiki. Kanal-kanal baru untuk mengatasi banjir akan kami inisiasi. Mempercepat semua pelayanan publik dengan aplikasi. RT RW yang loyal dan berdedikasi kembali akan bergaji. Semua kota bersatu membangun kota dengan teknologi. Sombere dan Smart City yang kita unggulkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku yang kami hormati, program ini akan mulus untuk dijalani kalau didukung rakyat dan semua fraksi sehati. Bersama Nasdem Gerindra, mari kita berkoalisi demi hari ini, hari nanti, dan untuk menjaga Makassar dengan prestasi. Mari kobarkan budaya
saling menghargai, sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih. Demi sirik napace dan demi harga diri, mari bersatu untuk masyarakat yang makin kita cintai, menuju masa depan 2 kali tambah baik yang lebih pasti. Maafkan kami jika dalam perjalanan kontestasi terdapat banyak hal yang tidak mengenakan hati, mulai dari rakyat hingga pemimpin negeri, termasuk di dalamnya Ayahanda Bapak Yusuf Kalla yang kami hormati. Karena menghormati adalah tradisi kita penuh arti. Begitupun drama politik kami, mulai dari diskualifikasi sampai kemenangan hari ini. Mulai dari fitnah keji sampai kriminalisasi. Kami sampaikan dalam forum ini, tiada dendam meski dalam hati. Kami maafkan tanpa perlu minta maaf kepada kami, karena itulah tradisi Islami dan perintah ilahi yang diajarkan orang tua kami yang penuh arti di lorong sempit yang penuh memori. Terima kasih kepada para ketua dan pendiri partai, Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo yang kami cintai, karena dengan Nasdem dan Gerindra kami bisa kendarai, mengusung kami untuk memenangkan kontestasi. Terima kasih kepada para ketua dan pendiri partai Bapak Anies Mata dan Bapak Yusri Izzal Mahendra yang kami hormati, karena dengan Partai Gelora dan PBB yang melengkapi perjuangan koalisi memenangkan kompetisi. Terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ahmad Ali. Bersama rombongan fraksi, kehadiran Bapak Ibu membuat kami berbangga diri. Terima kasih kepada gubernur kami yang memperjuangkan kami dan membuat sakralnya inaugurasi, menjaga Sulsel dengan tradisi demokrasi. Terima kasih kepada kakak RMS yang kami cintai, karena selalu memberi motivasi dan selalu ada solusi. Terima kasih kami kepada kakak ketua DPRD yang kami cintai, dan bersama semua saudara-saudaraku pimpinan DPRD dan semua anggota fraksi atas paripurna penyambutan dan mendengarkan orasi. Terima kasih kepada semua pejuang-pejuang kami, para komunitas dan Basi Barani yang telah mengukir sejarah 2 kali. Terima kasih kepada Api Rahman, Irman Sundun dan Ical Fadli yang telah menjadi kawan berdemokrasi. Demokrasi yang sangat bergengsi tanpa palu Mahkamah Konstitusi. Sujud syukur kami kepada Ilahi. Salawat kami kepada Nabi. Doaku ke surga dan rinduku untuk ayahku dan ibuku yang kami cintai. Kucium tanganmu wahai guru-guru kami. Hormatku pada adik-adikku yang selalu menasihati. Kasih sayangku kepada anak kami yang selalu kami sayangi. Hormatku dan cintaku kepada istriku yang kami sangat cintai. Dikala visi misi akan dieksekusi, walau esok masih misteri, dan kemarin telah menjadi histori, Dhani Fatma akan terus berjuang sampai waktu mengakhiri. Dikala Tenaku Pasiriki telah menjadi harga diri, yang kami pertahankan sampai mati. Untuk Makassar terus 2 kali tambah baik. Jangan biarkan Makassar mundur lagi. Bersama doa kita dan seluruh rakyat yang menyertai. Izinkan kami mohon diri. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan salah diri. Bangkitkan Makassar, kuatkan imun, pendekatan Sombere menuju Makassar 2 kali tambah baik. Terima kasih. Kures Sumangat, Siulu Solo Nasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhani Pomanto, Fatmawati Rusdi. Terima kasih. Atas pidato Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pimpinan Dewan beserta seluruh anggota DPRD menyampaikan terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Makassar
menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memimpin pengucapan sumpah dan jabatan dan melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar masa jabatan 2021-2024. Kepada Saudara Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto dan Wakil Wali Kota Haja Fatmawati Rusdi, pimpinan DPRD, serta segenap anggota DPRD Makassar bersama masyarakat Kota Makassar menyambut hangat dan mengucapkan selamat atas pelantikan saudara dengan harapan kiranya dapat mengemban tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya, utamanya dalam meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Kota Makassar serta kepada bangsa dan negara Republik ini. Selanjutnya perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Makassar menyampaikan terima kasih kepada yang pertama Dr. Iqbal Samad Suhaib, Profesor Yusran Yusuf, Profesor Rudi Jamaluddin atas dharma bakti yang telah disumbangkan bagi daerah dan masyarakat selama menjadi PJ Wali Kota Makassar. Semoga pengabdiannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin dan para undangan lainnya yang penuh perhatian dan kesungguhan telah mengikuti rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar dari awal hingga selesai. Semoga dengan kehadiran kita bersama mendapat berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati, demikian acara rapat paripurna pengumuman hari ini telah selesai. Sekali lagi, atas nama pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Makassar, mengucapkan selamat atas dilantiknya Saudara Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto dan Saudari Haja Fatmawati Rusdi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar masa jabatan 2021-2024. Selamat bekerja, diiringi doa dan harapan, serta optimisme dalam menatap dan menyongsong masa depan masyarakat Kota Makassar yang lebih baik dan lebih sejahtera. Baik, hadirin yang bahagia, kita bersama-sama telah menyaksikan sambutan Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar. Dan sungguh sambutan yang sangat mengharukan ya Pak ya, sangat emosional sekali kita. Begitu terharu dan begitu bahagia mendengarkan sambutan ini. Bagaimana tadi Pak Ali? Saya memperhatikan bahwa ada sesuatu yang istimewa dan ini saya rasa bukan hanya sekedar pidato tapi ini juga menjadi sebuah karya sastra. Karena kalau kita perhatikan tadi ada rhyme ada rima dalam. Betul. Kita terbawa emosional ya Pak ya. Yang membuat saya juga sangat terkesan adalah antisipasi kebijakan-kebijakan yang sudah disiapkan utamanya 3 program itu tadi yang saya rasa luar biasa dan itu memang yang sangat dibutuhkan masyarakat Makassar saat ini. Betul sekali, kita sangat membutuhkan 3 program yang diutarakan oleh Bapak Dadi Pomanto tadi ya Pak ya. Kita saksikan di layar screen sudah ditutup rangkaian acara rapat paripurna pengumuman DPRD dalam penyampaian pidato sambutan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2021-2024. Nah, dan kalau menurut pendapat dari Pak Ali sendiri, Pak Ali bisa nggak menceritakan sedikit pengalaman politik Pak Dani Pomanto ini hingga akhirnya bisa memenangkan pemilu 2020 kemarin Pak? Iya, saya rasa pengalaman politiknya, perjalanan politik Pak Dani Pomanto itu satu yang sangat kontroversial, ya, mengundang perhatian publik. Yang pertama di tahun 2000, kita harusnya mulai dari tahun 2018, di mana beliau didiskualifikasi dan kemudian di situ kemudian masyarakat Makassar memilih sesuatu yang ekstrim. Betul. Jadi kota lebih kosong ya Pak ya? Memilih sesuatu yang, dan itu dalam demokrasi itu adalah sebuah pilihan ekstrim. Itu saya rasa membuktikan kecintaan masyarakat Makassar ke Pak Dani Pomanto. Lebih baik tidak dipimpin tidak punya wali kota daripada tidak dipimpin Dani Pomanto. Betul Bapak Dani Pomanto. Nah, lalu kemudian drama yang terjadi di sepanjang 2019 dan di awal 2020 itu juga memberikan kita gambaran betapa serunya sebenarnya perjalanan Pak Dani Pomanto ini
betapa hebatnya intrik-intrik politik yang terjadi, betapa kuatnya tekanan-tekanan politik yang dialami, dan saya rasa itu semua pada akhirnya bukan saya rasa, pada akhirnya berhasil ketabahan beliau dan soliditas tim-tim yang berada di belakangnya, partai-partai pendukung, tim pemenangannya dan segala macam, sehingga kemudian pada hari ini beliau berdiri dan dilantik sebagai wali kota Makassar sama dengan Ibu Fatmawati Rusdi, dan saya rasa itu sebuah pengalaman politik, perjalanan politik yang sangat luar biasa dan mungkin akan dicatat dalam sejarah gitu ya, betul, karena sejarah Indonesia ya Pak ya. Iya, karena satu-satunya pilkada sampai saat dalam sejarah pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia hanya Sulawesi Selatan, khususnya Makassar yang kota kosong pernah menang. Ya betul. Nah, artinya kota kosong ini menjadi sebuah kemenangan juga sebenarnya. Ada pengaruhnya untuk kemenangan Pak Dani Pomanto di pemilu kemarin. Ini sangat jelas, gitu ya. Saya rasa semua pemilih kota kosong di pemilu ini di pilkada ini memilih Pak Dani Pomanto gitu. Dan di 2018 semua pendukung Pak Dani Pomanto memilih kota kosong. Gitu. Jadi ada kaitannya gitu, dan justru drama-drama yang terjadi sepanjang 2018, 2019 dan 2020 itu sebenarnya menguatkan ikatan emosional antara pemilih dengan Pak Dani Pomanto. Nah, itu kemudian ketika beliau sekarang menjabat menjadi wali kota, itu kemudian akan menjadi social capital yang akan menjadi modal sosial yang akan membantu beliau mengaktualisasikan semua pikiran-pikirannya, ide-idenya dan dalam visi misi dan program kerjanya nantinya. Ya, betul sekali. Baik, dan kita saksikan saat ini Pak sedang berlangsung foto bersama dengan Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar bersama dengan pasangan Bapak Rusdi Mase juga dan Ibu Indira. Ibu ya, kita sama-sama di giant screen. Nah, Bapak Ali sendiri, kalau menurut Bapak kemarin pemenangan Pak Dani sendiri kalau di mutlak, nggak juga mutlak ya Pak ya, ada perbedaan yang tipis sekali antara pasangan nomor 1 dan nomor 2. Nah, menurut Bapak sendiri apa yang membuat Bapak Ramdan Pomanto ini bersama Ibu Fatma menjadi lebih unggul dibanding dengan pasangan-pasangan lainnya? Ya, saya rasa angka 7% itu dalam kompetisi politik yang sangat ketat. Jadi kalau kita flashback ke pilkada-pilkada sebelumnya 2013 dan 2018, 2020 ini adalah pilkada yang paling kompetitif, khususnya untuk Makassar gitu. Kenapa? Karena calon-calon pesertanya itu adalah orang-orang yang memiliki latar sosial, latar ekonomi, politik yang sangat kuat. Ya, betul. Nah, sehingga kemenangan 7% itu bukan angka yang bukan angka yang kecil, bukan angka yang tipis. Itu angka yang kemenangan yang besar, ya? sangat besar. Apalagi misalnya diikuti oleh 4 calon. Iya, betul. Dan angka 7% itu sangat besar. Nah, ini tadi kenapa kemudian Pak Dani Pomanto masyarakat lebih prefer gitu ya, untuk memilih kembali wali kotanya. Saya rasa kalau kita flashback, kita bisa lihat kembali kebijakan-kebijakan beliau. Walaupun misalnya memang ada kebijakan-kebijakan yang belum berhasil diwujudkan di 2013 sampai 2018, tapi yang menjadi catatan saya kemudian adalah program-program Pak Dani Pomanto yang justru bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih, itu justru yang berjalan. Salah satunya misalnya program lorong ya. Semua lorong menjadi indah gitu. Betul. Ya, termasuk Car Free Day dan segala macam. Nah, itu yang ketika Pak Dani Pomanto tidak menjabat lagi di 2019 sampai 2020, itu yang dirasakan ada kehilangan relatif dalam masyarakat. Itu yang mereka rindukan kembali. Mereka mau melihat suasana lorong yang tidak suram, ya, jalan-jalan yang tertata rapih, dan kota yang lebih
bersih, lebih bagus, lebih dan itu yang cantik ya, Pak, saya kira dirindukan, dan 20 bulan ini itu yang tidak hadir gitu. Nah, makanya kemudian di 2018 betul-betul masyarakat yang memimpikan hadirnya kembali itu betul-betul datang ke TPS dengan sepenuh hati dan memberikan pilihan-pilihannya. Dengan sukarela memilih. Ya, dengan sukarela memilih Pak Dhani. Betul sekali. Lalu Pak, menurut Pak Adri, gontotan politik ini yang kemarin di suasana Pilkada 2020, apakah masih akan ada di tahun ini setelah kepemimpinan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar? Akan seperti apa nih politik di Kota Makassar ini, Pak? Saya rasa khusus untuk politik Makassar 2-3 tahun ke depannya akan lebih adem, saya rasa. Lebih adem ya Pak ya? Ini dibuktikan ketika tidak adanya ajuan keberatan ke MK, Mahkamah Konstitusi, artinya semua calon legowo gitu. Nah kemudian hari ini Pak Dhani Pomanto disambut dengan sangat meriah, disambut dengan sangat terbuka oleh anggota Dewan yang akan menjadi mitra kerjanya dan juga menjadi dalam konteks ini menjadi penyimbang dalam konteks pemerintahan, menjadi penyeimbang kebijakan-kebijakannya. Ini menunjukkan bahwa mungkin intrik itu akan ada. Karena tidak semua orang selalu sependapat, pasti berbeda pendapat. Tapi sambutan yang kita lihat hari ini, lalu beberapa hari yang lalu Pak Dhani Pomanto juga sudah bertemu dengan sangat hangat oleh Gubernur dan tadi pagi kita dengar bagaimana Pak Gubernur memuji perjuangan politik Pak Dhani Pomanto, keteguhan hatinya dalam menjalani pertarungan politiknya sebagai calon wali kota. Kita bisa lihat ke depannya bahwa politik di Makassar ini akan lebih sejuk. Saya rasa tadi juga pidato sambutan yang dibawakan Pak Dhani Pomanto juga sudah menekankan komitmennya untuk merangkul semua lawan-lawan politiknya bersatu membangun Makassar, dan itu saya rasa sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kebesaran hati. Dan itu pidato hari ini, pelantikan hari ini tentu saja akan membawa optimisme dan kesejukan bagi Makassar setidaknya sampai 2024. Ya, insya Allah kita doakan bersama-sama ya Pak ya. Pak, terakhir Pak, apa yang diharapkan Bapak Ali sendiri di dalam kepemimpinan dari Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar 2021-2024. Iya, saya tadi begitu mendengar pidato sambutan Pak Dhani Muhammad Ramdan Pomanto, itu sangat tersentuh ya. Yang pertama karena beliau menunjukkan kepeduliannya, dan saya rasa beliau sangat concern dengan masalah besar yang kita hadapi sekarang, pandemi COVID-19, dan saya rasa dengan tadi dijanjikan akan launching 5 Maret, saya rasa itu sebuah langkah besar, kita tunggu itu. Lalu kemudian tadi ada resetting birokrasi, dan saya rasa memang itu harus dilakukan karena seorang wali kota harus punya jajaran yang mampu bekerja sama, saya rasa, dan beliau menjanjikan sesuatu yang itu akan dilakukan dengan dasar meritokrasi. Itu artinya tidak hanya karena persoalan nanti ada balas dendam, penilaian yang objektif dan penilaian yang rasional dengan sistem meritokrasi. Dan yang terakhir saya rasa pelayanan publik itu juga yang sekarang menjadi concern masyarakat, dan juga tadi ditekankan oleh Pak Dhani Pomanto, utamanya terkait sekarang kita masih dalam kondisi musim hujan, kita butuh program yang kemudian bisa menyelesaikan masalah yang selalu kita hadapi setiap musim hujan, dan saya rasa itu yang kemudian menjadi harapan-harapannya bagaimana semua 3 program utama ini yang akan segera dilakukan bisa segera diimplementasikan dan setidaknya bisa menyelesaikan sebagian dari masalah
yang kita hadapi selama 20 bulan ini Ya, tanpa betul. pemimpin yang definitif. COVID terselesaikan, masyarakat lebih sejahtera dan ekonomi Makassar lebih maju lagi. Ya, Makassar 2 kali tambah baik. Makassar 2 kali tambah baik. Baik, hadirin bahagia, demikianlah live dari kantor DPRD Kota Makassar. Terima kasih kami ucapkan Bapak Andi Ali Armunanto, Sekretaris Departemen Ilmu Politik Unhas yang telah hadir bersama-sama. Dan juga terima kasih untuk seluruh pemirsa yang juga sudah menyaksikan dari pagi hingga siang hari ini. Tentu saja dengan harapan mendapatkan pemimpin yang terbaik, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pemanto dan juga Ibu Haja Fatmawati Rusdi akan menjaga Makassar untuk menjadi 2 kali terus tambah baik. Saya Fani Jimohon undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.